Assalamualaikum. Lah yo. Assalamu- Oh, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Ivan Arya Putra Ramadhani dengan NIM 23314070011111109, kelas T4F. Di sini saya individu tidak kelompok untuk menjelaskan presentasi cloud computing dengan tema arsitektur cloud computing. Kita masuk ke materi. Pengertiannya, arsitektur cloud computing adalah sebuah kerangka kerja sistem yang mendukung pengiriman layanan cloud secara efisien, aman, dan scalable. Ini terdiri dari beberapa komponen yang saling terintegrasi, mulai dari UI hingga infrastruktur server yang kompleks. Untuk fungsinya, ini menyediakan beberapa kebutuhan pengguna yang fleksibel. Jadi dipastikan data-data pengguna ini tersimpan dengan aman, lalu didukung dengan pertumbuhan pengguna dan beban yang lebih dinamis. Nah, untuk komponennya sendiri ada yang pertama front end. Jadi ini tampilan UI atau antarmuka dari layanan cloud yang terinteraksi langsung dengan pengguna. Jadi ini meliputi web, mobile maupun portal yang berbasis browser ya, untuk memudahkan kita dalam mengakses atau mengelola layanan cloud. Lalu yang kedua ada backend. Ini inti dari arsitektur cloud. Jadi isinya itu server, database, data center, dan mesin virtual, layanan analitik, dan infrastruktur lainnya. Dari masing-masing ini bisa mengerjakan beberapa layanan cloud computing seperti proses, simpan, dan kelola sumber daya dengan aman. Kita masuk ke cloud deployment model. Jadi ada public cloud yang dimana untuk pengertiannya adalah cloud yang disediakan oleh pihak ketiga melalui internet. Jadi ini open source, digunakan oleh banyak pengguna dan organisasi. Lalu private cloud ini infrastruktur yang dirancang khusus untuk satu organisasi. Biasanya bisa dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga juga bisa, atau vendor. Lalu hybrid cloud ini kombinasi antara public cloud dan private yang memungkinkan sebuah organisasi menggunakan keduanya untuk kebutuhan yang berbeda. Lalu community cloud ini model di mana infrastruktur cloud dibagikan secara ke beberapa organisasi yang memiliki kebutuhan atau kepentingan yang sama. Nah, kita masuk ke service model. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama, platform as a service atau PaaS, yang untuk pengertiannya adalah lingkungan pengembangan serta penyebaran lengkap di cloud dengan sumber daya yang memungkinkan kita memberikan berbagai hal, dari aplikasi yang berbasis cloud sederhana hingga perusahaan canggih yang didukung oleh cloud. Lalu yang kedua ada software as a service, yang di sini merupakan perangkat lunak yang digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem, serta perangkat keras ya. Jadi ini basisnya cloud dan tidak perlu mengunduh perangkat lunak jika ingin menggunakan atau melakukan upgrade sistem. Lalu yang ketiga ada infrastruktur as a service. Jadi ini sebuah layanan infrastruktur komutasi awan yang berupa satu paket perangkat hardware komputer virtual bersama dengan jaringan internet, bandwidth, dan dukungan alamat IP. Jadi itu untuk service model. Lalu ada infrastruktur as a service. Definisinya ketersediaan on-demand resource komputasi yang sangat scalable sebagai layanan melalui internet. Nah, untuk fungsinya sendiri, ini memberikan sumber daya infrastruktur sebagai layanan kepada pengguna, termasuk komponen yang meliputi server, storage, dan jaringan yang dapat disewa pengguna sesuai kebutuhan. Lalu infrastruktur as a service ini contohnya ada 3: Google Cloud Platform GCP, Amazon Web Service, atau Alibaba Cloud. Lalu kita lanjut ke infrastruktur as a service yang kedua. Ini definisinya pengguna memiliki kontrol atas infrastruktur dasar seperti server, storage, dan jaringan, tidak memiliki OS atau operating system, aplikasi atau data yang berjalan di atasnya. Jadi pengguna ini dapat mengelola konfigurasi sesuai dengan kebutuhan, tapi tanggung jawabnya keamanan sistem ini berada di tangan pengguna itu sendiri.
Lalu ada platform as a service. Definisinya PaaS ini adalah penyedia platform siap pakai untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa harus membangun dan memelihara infrastruktur itu sendiri. Fungsinya mempermudah pengembang atau developer dalam proses coding, testing, dan deployment aplikasi. Lanjut untuk contoh layanannya, ini ada Heroku sebagai platform PaaS yang populer untuk aplikasi berbasis web. Lalu Azure App Service, layanan dari Microsoft untuk host aplikasi website. Nah, fokusnya sendiri ini kepada fasilitas pengembang yang cepat, lalu menyediakan framework, database, dan runtime yang siap pakai. Lalu untuk platform as a service ini mendukung untuk development otomatis. Jadi sudah terintegrasi dengan GitHub atau CI tools dengan scalabilitas bawaan. Untuk software as a service ini memiliki definisi dan fungsi yang dimana model layanan ini pengguna dapat langsung menggunakan aplikasi melalui internet tanpa harus install di perangkat lokal. Untuk karakteristiknya, aplikasi berjalan di server penyedia layanan, tidak perlu instalasi lokal, update otomatis tanpa campur tangan pengguna, dan akses dari mana saja melalui internet. Untuk contoh layanannya ada Google Workspace seperti Gmail, Docs, dan Drive. Lalu ada Microsoft 365 dengan Word, Excel, dan Teams. Untuk on-premise server, definisinya adalah sistem di mana server dan infrastruktur IT dimiliki dan dikelola langsung oleh organisasi di lokasi fisik mereka itu sendiri. Lokasinya ada di server, di kantor, data center internal. Lalu ini memerlukan ruang khusus, sistem pendingin, dan keamanan fisik. Nah, ini dikontrol oleh pengguna melalui perangkat keras, software, dan data. Untuk kelebihannya sendiri cocok untuk data sensitif dan kebutuhan kustomisasi tinggi. Kekurangannya yaitu di biaya yang sangat tinggi, butuh tim IT internal, dan skalabilitas yang terbatas. Lalu ini ada containerization yang dimana definisinya adalah metode virtualisasi ringan yang membungkus aplikasi dan dependensi dalam satu paket terisolasi yang disebut kontainer. Untuk teknologi populer di sini contohnya ada Docker. Ini tools yang membuat dan menjalankan kontainer secara otomatis. Lalu ada Kubernetes, orkestrasi kontainer dalam skala yang besar. Nah, untuk perbandingan dengan virtual machine, kalau VM itu butuh operating system terpisah untuk setiap instance. Kalau kontainer berbagai kernel operating system lebih ringan dan cepat. Manfaatnya sendiri, yang pertama ada portabilitas, lalu efisiensi, skalabilitas, dan sangat cocok untuk microservice dan pipeline CI atau CD. Nah, untuk beberapa poin yang sudah saya jelaskan mungkin cukup dan saya harap bisa diterima oleh teman-teman dan juga Bapak dosen pengampu. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa dilontarkan di kolom komentar. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.